Akhirnya Suparman hari itu tuh nanya, kamu nikah sama siapa? Nah, Marsani pun ngebuka, dia tuh menikah dengan seseorang yang sangat cantik, seseorang yang sangat baik. Namanya siapa? Namanya adalah Nyi Lutri. Sebelum kita ke cerita, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke kawan-kawan yang lain, dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Cerita kali ini, ada 2 orang pemuda, kakak beradik. Kakaknya namanya Suparman dan adiknya namanya Marsani. Suparman itu adalah temen deket gua. Kita kenal udah lama, udah dari kecil. Tapi sekarang dia udah pindah tempat tinggal ya, udah beda kampung sekarang. Dulu itu masih bukan satu kampung sih, masih satu wilayah, masih satu kecamatan, cuman beda desa dan jaraknya tuh nggak terlalu jauh. Nah, Suparman itu punya adik yang tadi gue sebutin namanya Marsani. Marsani itu ada sesuatu yang unik dalam diri dia. Jadi, Marsani itu dari kecil sampai besar, dia tuh nggak pernah pakai baju. Dia itu cuman pakai sarung doang. Tapi sarung nggak dipakai kayak layaknya orang pakai sarung gitu, nggak. Dia tuh sarungnya kayak buat keridong kayak gitu, apa sih istilahnya ya, dipakai gini lah, kayak orang ronda kayak gitu. Jadi cara pakai sarungnya itu seperti itu. Selain itu, ada yang unik juga, ada yang menarik lagi, itu Marsani punya rambut yang sangat panjang. Rambutnya itu hampir sebetis waktu itu ya. Jadi gini, dulu pas Marsani kecil, usia 1 tahun, bapaknya itu meninggal, dan semenjak itu nggak lama setelah itu ya, jadi pas awal-awal bapaknya meninggal, Marsani itu bukan umur 1 tahun, umur 3 tahun. Jadi waktu itu Marsani itu udah bisa ngomong. Tapi semenjak bapaknya meninggal itu, Marsani itu jadi diam, jadi bener-bener seseorang yang gak mengeluarkan suara sama sekali. Bahkan Marsani itu terkenal setelah umur 1 tahun, dia itu gak pernah nangis. Dia tuh gak pernah ngeluarin suara tangisannya lagi gitu. Masih bayi normal ya, kayak bayi yang lain nangis-nangis gitu. Tapi setelah umur 1 tahun, dia itu udah gak nangis lagi. Dan semenjak bapaknya meninggal di usia 3 tahun itu, Marsani itu udah gak pernah ngomong lagi. Sama sekali gak pernah terucap satu kata pun dari mulut dia. Sampai akhirnya, sebelum kesana, gue mungkin perlu ngejelasin juga ya, dengan kondisi yang seperti itu, sesuatu yang unik, sesuatu yang beda dari yang lain. Dia itu pakaiannya cuman pakai sarung, rambutnya panjang. Dia kan jadi berbeda ya di masyarakat, di kehidupan sosial dia sebagai anak-anak waktu itu. Dan karena kondisinya itu, dia tuh jadi sering dibully, jadi sering diledekin kayak gitu. Banyak yang nyebut Marsani itu sebagai Tarsan kayak gitu. Apalagi namanya itu kan ada ya Marsan gitu, itu suka diplesetin jadi Tarsan. Dan berawal dari hal-hal seperti itu, akhirnya Marsani itu memilih kayak dia mengasingkan diri, menghindari sosial gitu ya. Dia jadi antisosial kayak gitu. Dia tuh suka pergi ke sebuah kebun
itu yang jaraknya nggak terlalu jauh dari rumahnya, lebih tepatnya di depan rumah dia. Jarak berapa puluh meter di sana tuh ada kebun yang cukup luas, dan kebun itu bener-bener masih rapet. Itu kebun milik orang, tapi kondisinya tuh masih rapet. Seingat gue waktu itu, gue juga tahu kebunnya itu banyak pohon nangkanya, banyak pohon peteknya, sama banyak juga dapuran bambu kayak gitu. Pokoknya bener-bener kebun yang gelap kayak gitulah. Nah, Marsani tuh suka banget pergi ke sana kalau siang hari. Di sana itu katanya, kata Marsani, dia kan memang nggak bisa, dia itu nggak mengeluarkan suara semenjak usia 3 tahun itu ya. Tapi setelah umur 10 tahun, Marsani itu disunat. Nah, semenjak disunat itu, Marsani itu kembali ngomong, meskipun ngomongnya itu sangat jarang. Jadi dia cuman ngomong, itu benar-benar sama keluarganya, sama ibunya, sama kakaknya doang, si Suparman tadi. Udah cuman itu doang. Ke orang luar itu sama sekali, bahkan ke saudara-saudara yang lain, kayak ke tantenya, ke budeknya, kayak gitu itu sama sekali. Nah, saat Marsani ngomong itu ngomongnya tuh bener-bener sesuatu yang sangat penting ya. Termasuk Marsani tuh cerita kalau di kebun sana itu dia tuh punya kehidupan. Dia di kehidupan sosial yang ada itu ngerasa tersisihkan, dia ngerasa dibully, terasa nggak nyaman. Nah, tapi di kebun sana katanya dia tuh mengenal banyak kawan. Di sana tuh banyak temen yang sangat baik ke Marsani, bisa menghargai, dan di sana tuh katanya ada kehidupan. Ada suara bocah nangis. Ini gue ngetek lumayan sore ya, belum terlalu malam, sekitar jam 8, karena setelah ini rencananya gue akan live buat Riam Biru. Nah, oke, lanjut cerita lagi. Marsani tuh di sana kayak banyak teman gitu. Dia tuh punya kehidupan lagi di sana. Nah, berawal dari situ, dia tuh jadi makin sering ke kebun itu. Dia tuh makin hampir kesehariannya tuh dihabisin di sana, kecuali kalau memang diminta sama ibunya itu buat ngebantuin jualan gorengan. Nah, ibunya waktu itu kan jadi single parent. Ya, satu-satunya sumber penghidupan ibunya itu ya dari jual gorengan itu tadi. Dan Marsani tuh masih suka ngebantuin ibunya buat ngejualin gorengan. Nah, saat ngebantuin kayak gitu tuh suka dikasih uang kayak gitu. Itu suka diambil terus ditabung sama dia sampai dia dapat berapa, nanti dia beliin sarung baru kayak gitu. Jadi bajunya itu ya cuman sarung-sarung itu tadi. Nah, singkat cerita, suatu hari gitu ya, di usia Marsani yang udah 20 tahun lewat, tepatnya gue kurang tahu, pokoknya udah lewat umur usia 20 tahun, Marsani itu sempet ngobrol sama Suparman. Jadi sore itu, ngobrolnya tuh sore-sore, duduk di depan rumah mereka berdua gitu. Tumben-tumbennya, sangat jarang juga biasanya Marsani kan ngabisin waktu di kebun ya. Biasanya menjelang maghrib itu baru dia pulang. Nah, hari itu dia itu dari jam 2 siang itu udah di rumah dan ngobrol sama kakaknya. Dia menceritakan tentang sesuatu. Katanya dia bilang, Marsani itu, "Mas, aku arep bojo," katanya. "Mas, aku mau nikah." Nah, Suparman kaget ngedenger kayak gitu. "Wah, masa, San?" "Iya, Mas, serius." "Kamu serius enggak?" gitu. "Serius, saya serius." gitu. "Aku serius, Mas. Aku tuh mau nikah." Terus Suparman nanya kan, "Kamu mau nikah sama siapa? Orang mana?" gitu. Suparman waktu itu pas ngedenger kayak gitu tuh kayak agak-agak nggak percaya juga, tapi ada di satu sisi ada senengnya, tapi ada sesuatu yang ya masa sih gitu. Suparman itu nggak percaya dengan apa yang dibilang sama Sani tadi. Akhirnya si Marsani pun ngejelasin, ya intinya aku mau nikah dengan seseorang yang sangat cantik katanya. Terus orang mana gitu? "Ya udahlah, nanti
ada waktunya Mas Parman sama ibu tahu gitu. Jadi ya dijelasin, tapi jelasinnya tuh masih ngambang kayak gitu. Jadi nggak benar-benar dibuka semuanya. Itu masih sesuatu yang menjadi tanda tanya buat si Suparman tadi. Nah akhirnya udah sore itu selesai obrolan itu. Intinya cuma mau ngomong kayak gitu doang. Beberapa hari kemudian, kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari setelah itu Marsani tuh nggak pulang ke rumah. Sore hari gitu, Marsani tuh belum pulang. Akhirnya ini sampai udah selepas maghrib ya, biasanya dia udah pulang. Akhirnya keluarga kan jadi bingung kan, si Suparman sama ibunya ini kemana Marsani gitu, kok jam segini belum pulang, tumben-tumbennya dari kecil itu nggak pernah. Dia tuh sampai malam gitu tuh nggak pernah. Akhirnya dia coba nanya-nanya ke tetangganya gitu kan, siapa tahu ada yang ngelihat. Ternyata tetangganya pun nggak ada yang ngelihat. Akhirnya malam itu warga itu kompak, mereka tuh nyebar buat nyariin Marsani. Dan waktu itu tempat yang dituju itu adalah kebun tadi, kebun yang letaknya nggak terlalu jauh dari rumahnya Marsani. Mereka nyebar ke sana dicariin sampai malam itu nggak ketemu. Akhirnya sampai jam 12 malam warga pun ditarik buat pulang ya, udahlah nggak ketemu gitu, kita coba cari lagi besok pagi. Nah esok paginya sekitar jam 7 pagi itu warga udah kumpul lagi dan balik lagi nyariin Marsani. Disebar masih sama di kebun gitu ya, di kebun. Dan kali ini karena siang hari jadi lokasi area pencariannya tuh agak luas. Dan pagi itu sekitar jam 8 atau jam 9 ada salah satu warga yang teriak gitu, Marsani, Marsani gitu, di sini ketemu, di sini Marsani, di sini. Akhirnya warga semuanya jadi datang menghampiri ke situ. Dan waktu ditemukan, kondisi Marsani itu udah tergeletak lemas. Dia tuh kayak tertidur, posisinya tuh miring kayak gini, kayak tidur lah. Dia tuh posisinya tidur, pingsan gitu. Tapi kondisi badannya itu basah semua. Sarungnya basah, badannya basah, bahkan rambutnya yang sepanjang waktu itu tuh udah ya di bawah pantat lah kayak gitu, udah bener-bener panjang. Rambutnya pun basah juga, bener-bener basah semua. Itu kayak mirip orang habis nyebur ke air gitu. Nah udah akhirnya diangkat gitu kan sama warga, dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, itu coba disadarin gitu sama beberapa orang, tapi dia tuh masih ketiduran, dia masih tidur, masih pingsan gitu. Dan akhirnya ada beberapa kayak ustadz kayak gitu datang ke situ, kayak ngebacain doa, didoain kayak gitu sambil ini ya, dibantu sama warga yang ada di sekitar situ, kayak dibacain surat Yasin kayak gitu. Nah, nggak beberapa lama setelah itu, sekitar ya 2-3 jam setelah itu, tiba-tiba Marsani itu bangun, dia itu sadar. Dan waktu sadar, Marsani itu kayak orang bingung, kayak orang linglung. Dia tuh tengok-tengok ke sana kemari gitu ya. Dan di situ itu warga itu kaget. Kaget itu pertama kalinya warga itu ngedenger suaranya Marsani. Jadi pas bangun, hal pertama yang ditanyain sama Marsani itu adalah, istriku mana? Bojoku ndi? Katanya. Istriku mana? Wah, warga kaget gitu semuanya kan. Wah, bojo emang Marsani udah nikah gitu. Ya Suparman juga akhirnya malas juga ngejelasin kayak gitu panjang lebar ya. Akhirnya ya Suparman tuh ya kayak nenangin gitu. Udah San, tenang dulu, tenang gitu. Ada bojomu tuh, ada istrimu, kamu ada gitu. Nanti dia kesini katanya. Oh ya udah, akhirnya dia udah mulai tenang gitu kan. Dia mulai diajak ngobrol sama Suparman, sementara warga itu udah, oh alhamdulillah karena udah bangun gitu kan. Warga akhirnya satu persatu mulai pergi dengan 1000 pertanyaan gitu ya. Istri gitu, istrinya Marsani itu siapa itu. Akhirnya diajak ngobrol sama Suparman hari itu, dan itu pertama kalinya Marsani itu ngomong bener-bener panjang lebar tentang kehidupan dia. Banyak hal yang Suparman itu nggak tahu sebelum hari itu. Jadi dia itu, si Marsani itu cerita kayak dari kecil apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Yang jelas dia itu merasa sangat terpukul dengan kepergian bapaknya. Setelah itu dia itu menceritakan
kenapa sih dia pakai sarung, kenapa dia nggak mau pakai baju. Nah, ada hal aneh yang dikatakan sama Marsani. Marsani bilang kalau apa yang dia lihat, semua orang yang dia lihat itu mereka itu nggak ada yang pakai baju, mereka itu semuanya telanjang. Kata Marsani itu seperti itu. Jadi satu-satunya orang yang pakai baju itu cuma Marsani doang. Dia pakai sarung gitu. Sementara yang lain di mata dia itu nggak pakai baju semua. Bahkan bilang, Mas, aku juga ngerti, Mas tuh nggak pakai baju gini-gini. Digambarin secara detail sama Marsani. Dan itu tuh bener gitu. Terus Marsani juga bilang ada satu hal yang menarik lagi. Ada satu kelompok orang-orang itu di desa sana. Dia tuh nunjuknya ke arah kebun ya, tempat Marsani biasa main di sana. Orang-orang di sana itu semuanya pakai baju. Bajunya bagus-bagus, orangnya cantik-cantik, dan mereka itu semuanya baik, Mas. Kalau di sini aku sering diledekin, aku sering dicaci, dihina, kayak gitu, dikatain Tarsan, dikatain dekil, dikatain apalah orang utan, kayak gitu. Tapi aku di sana, itu aku bener-bener dihargai. Aku punya banyak temen di sana, mereka semuanya baik gitu. Bahkan katanya ya, dia tuh di sana tuh nggak kekurangan makan, nggak kekurangan orang yang mau menghibur dia. Setiap dia ke sana itu kayak disambut sama orang-orang di sana gitu, di kebun itu. Wah, di situ Suparman jadi kaget dan bingung gitu ya. Wah, ini apa sih yang diomongin sebenarnya gitu. Orang-orang di sana, di kebun sana itu siapa gitu. Akhirnya Marsani tuh ya sempat, dia tuh menyimpulkan kalau wah mungkin ini jangan-jangan Marsani tuh melihat orang-orang di sana itu adalah bangsa jin ya, atau perkampungan jin gitu. Akhirnya ya Suparman itu cuma dalam hati doang, dia nggak menanyakan ke Marsani, dia tuh lebih kayak jadi pendengar doang, karena itu adalah momen langka di mana Marsani itu banyak cerita. Itu seperti itu. Dan katanya Marsani itu cerita lagi, Mas, kemarin kan aku bilang aku mau nikah gitu, dan kemarin beberapa hari yang lalu itu aku udah nikah di sana, kayak gitu. Wah, di situ Suparman jadi makin, dia tuh gimana ya, agak khawatir juga ya. Waduh, nikah gitu, nikah dengan seseorang yang cantik tapi nggak kelihatan dari kebun sana, itu pasti, wah ini pasti sosok jin nih yang nikah sama adiknya itu, si Marsani itu. Tapi dia tetap diem aja sampai akhirnya hari itu tuh obrolannya selesai. Intinya tuh kayak bener-bener diceritain semuanya dari awal sampai akhir dia itu menikah gitu ya. Dan hari-hari selanjutnya itu berjalan secara normal. Cuman ada sesuatu yang berbeda. Semenjak dia pingsan itu, Marsani pingsan, dia itu terlihat lebih ceria. Dia itu suka ketawa sendiri, kayak orang yang bahagia banget gitu. Ya mungkin wajar lah, kayak orang yang baru nikah ya. Seperti itulah, dia tuh bahagia banget rautnya dan sangat bersemangat gitu. Pagi-pagi bangun dia langsung pergi ke kebun sana dan pulangnya nanti sore. Dan itu berlangsung selama beberapa hari. Dan ada sesuatu hal yang sangat mengejutkan. Kurang lebih itu sekitar 7 hari ya. Kurang lebih sekitar seminggu. Marsani melakukan itu setelah pingsan. Dan suatu hari, pagi-pagi, biasanya kan Marsani udah bangun. Nah, si Suparman itu ke kamarnya, ini tumben anak belum bangun gitu. Biasanya dia udah semangat. Dia udah siap-siap mau berangkat gitu. Pagi-pagi udah mandi, udah sholat subuh kayak gitu. Nah, hari itu ngelihat kok Marsani masih tidur gitu kan. Akhirnya dibangunin sama Suparman gitu kan. San bangun San, udah siang gitu. Bangun sholat gitu. Dibangunin kayak gitu. Si Marsani tuh diem aja. Tapi waktu itu Suparman itu nggak ngeh ya. Dia tuh masih belum ngeh sama sekali. Jadi udah ditinggalin gitu kan. Intinya dia udah ngebangunin. Udah Suparman pergi. Waktu itu dia harus ke pasar belanja buat dagangan ini ya, dagangan ibunya. Dan sampai sekitar jam 8 pagi Suparman sebenarnya udah pulang, tapi pagi itu dikiranya si Marsani itu udah pergi gitu ya, karena
biasanya kalau Suparman pulang kan memang Marsani udah nggak ada kan, dia udah di kebun sana. Tapi hari itu dia kaget pas lewat di kamar, loh kok Marsani masih tidur gitu kan. Sementara ibunya juga nggak tahu gitu. Ibunya sibuk di dapur kayak gitu nyiapin dagangan. Nah, ini tuh akhirnya Suparman masuk lagi ke dalam kamar kan, dibangunin, San bangun San bangun. Dan Suparman tuh udah mulai panik karena dibangunin kayak gitu. Marsani tuh masih diem aja. Dan Suparman itu dia mulai sadar gitu ya setelah megang badannya gitu, loh kok badannya dingin dan kaku. Dia udah mulai berpikir yang waduh, dia udah benar-benar ketakutan gitu ya. Akhirnya dia ngomong sama ibunya, dia juga manggil beberapa tetangga itu buat memastikan gitu, ini tuh adiknya kenapa, si Marsani tuh kenapa, apa yang terjadi gitu. Nah akhirnya beberapa orang ke sana, termasuk ada beberapa orang tua juga yang ke sana. Dan setelah beberapa saat itu mereka tuh berpendapat kalau Marsani itu udah nggak ada. Marsani itu udah meninggal pagi itu. Udah Suparman, ibunya, dan beberapa tetangga termasuk saudara itu merasa terpukul banget ya, kehilangan banget. Ini anak mau pergi kok nggak bilang-bilang gitu. Parman sama ibunya itu lagi seneng-senengnya ngelihat Marsani itu semangat banget hari itu. Beberapa hari ke belakang ya, tapi langsung dipukul kayak gitu. Hari itu Marsani itu meninggal. Dan akhirnya udah diurusin jenazahnya secara normal ya, dimandiin terus dimakamin. Nah saat pemakaman itu ada sedikit hal yang berbeda ya. Jadi di pemakaman itu ada satu barang, ada beberapa barang yang ikut dikubur di sana. Barang itu adalah sarung. Ada 3 helai sarung. Itu adalah sarung Marsani. Jadi itu kenapa dikuburin? Kata ibunya. Ibunya yang minta. Ini Man, tolong nanti sarungnya ikut dikuburin ke sana. Karena itu adalah satu-satunya harta yang dimiliki sama si Marsani selama hidupnya. Jadi beberapa hari ya, kadang suka ngebantuin ibunya kan. Marsani itu suka dikasih uang 1000 atau berapa waktu itu, mungkin 500 atau berapa gitu ya. Dan itu tuh ditabungin sama Marsani. Nanti kalau udah banyak itu akan dibeliin sarung sama dia. Itu benar-benar ditabung gitu terus buat beli sarung. Dan sampai hari itu Marsani sepanjang hidupnya itu punya 3 helai sarung. Sarung yang kecil, sarungnya anak-anak, sama 2 itu sarungnya orang dewasa. Ya itulah yang dikuburkan karena itulah satu-satunya harta yang dimiliki sama Marsani selama hidupnya. Udah acara pemakaman selesai hari itu, dan itu juga sempat jadi omongan warga ya. Banyak warga yang sangat berduka. Warga yang tadinya memandang sebelah mata Marsani, mereka tuh kayak jadi kebuka matanya dengan beberapa kejadian ya. Hal-hal seperti itu. Ternyata Marsani tuh seperti ini gitu. Dan beberapa hari setelah acara pemakaman, 3 hari setelah acara pemakaman, itu beberapa anggota keluarga itu kan kumpul pagi hari itu buat acara kayak tahlilan, tapi malam 3 hari ya. Tahlilan 3 hari itu biasanya keluarga kan ngumpul gitu kan. Nah itu mereka semuanya ngumpul, dan waktu itu ada salah satu bude atau tantenya itu datang ke situ, dan dia tuh cerita, Mbak, saya tuh semalam mimpi ngelihat Marsani itu ganteng banget, itu bersih banget, dia ganteng, dia tuh ketawa-tawa bahagia, dan di sampingnya itu ada satu sosok yang berdiri di sana. Itu adalah sosok perempuan yang sangat cantik, itu kayak ratu katanya, dandanannya tuh kayak ratu Mbak, bener-bener cantik, dan ya mereka tuh bahagia gitu. Nah ngedenger tantenya cerita seperti itu, Suparman sama ibunya tuh kaget dan ya sempat astagfirullahaladzim gitu. Wah, Rene gitu, sini, duduk sini.
Itu cerita kamu itu nyata kan, beneran kan, nggak bohong kan? Bener mbak, sumpah demi Allah, katanya kayak gitu. Wah, akhirnya ibunya pun ngebuka sama si Suparman. Kita tadi itu baru ngobrolin gitu, si Parman tadi baru cerita kalau dia itu semalam itu mimpi hal yang sama. Katanya ngelihat Marsani itu dia lagi berdiri dengan seorang perempuan yang sangat cantik, dan Marsani di situ tuh kelihatan bersih banget, bener-bener kayak bersinar lah, kayak gitu intinya. Nah, ternyata mimpi itu juga sama dialami sama ibunya, dan hari itu tuh ada 3 orang yang katanya mengaku mimpi yang sama, ngelihat Marsani itu seperti itu. Dia tuh jadi orang yang sangat ganteng, bersih, dan ada satu hal yang dibuka sama Suparman hari itu, pagi itu. Ibunya nanya gitu kan. Akhirnya di situ jadi obrolan besar gitu ya dengan keluarganya. Itu nanya sebenarnya apa yang terjadi sih gitu. Akhirnya Suparman pun ngebuka. Jadi Marsani itu sempat bilang beberapa hari sebelumnya kalau dia itu mau menikah. Kemudian setelah itu Marsani pingsan, hilang dan ditemukan pingsan. Nah, setelah pingsan, Marsani itu ngebuka lagi kalau dia katanya udah menikah sekarang. Akhirnya Suparman hari itu tuh nanya, kamu nikah sama siapa? Nah, Marsani pun ngebuka, dia tuh menikah dengan seseorang yang sangat cantik, seseorang yang sangat baik. Namanya siapa? Namanya adalah Nyi Lutri. Suparman juga nanya lagi, Nyi Lutri? Nyi kan itu biasanya orang tua gitu. Oh enggak mas gitu, ini tuh enggak. Di sana perempuan-perempuannya itu dipanggilnya Nyi atau Nyai, tapi mereka masih muda gitu. Jadi mau muda mau tua itu semuanya dipanggilnya Nyai. Dan Nyai Lutri itu adalah istriku. Dia tuh sangat cantik, dia tuh kayak ratu katanya. Kata Marsani seperti itu. Nah di situ keluarga tuh jadi shock gitu ya ngedengar hal seperti itu, hal yang baru dibuka sama Suparman hari itu. Dan beberapa spekulasi itu datang bermunculan gitu ya. Banyak yang bilang kalau Marsani itu nikah sama sosok jin, dan Marsani itu dibawa ke sana, ke alam dia, alamnya Nyi Lutri tadi, yang notabene lokasinya tuh nggak terlalu jauh dari rumahnya Marsani. Di depannya lebih tepatnya, hanya beberapa puluh meter gitu ya. Sebuah kebun yang sangat lebat. Sebuah kebun yang sebenarnya dikenal cukup angker. Tapi itu jadi taman bermainnya Marsani. Dan di sanalah Marsani itu menemukan kehidupan. Kehidupan yang nggak pernah ditemukan di dunia nyata dia. Di lingkungan sosial dia yang selalu dibully. Itu ditemukan di kebun itu dengan sosok-sosok yang kita itu nggak bisa lihat gitu. Itu adalah kayak semacam perkampungan jin atau kerajaan jin atau apalah istilahnya kayak gitu. Disitulah Marsani bisa hidup, disitulah Marsani menemukan kehidupan. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya tentang Marsani dan Nyi Lutri. Cerita ini gue dapet dari Suparman, dari kakaknya langsung, yang kebetulan gue sama dia itu teman deket. Dan semua tokoh yang gue sebutin di sini itu adalah nama asli. Suparman, Marsani itu nama asli. Nah, bagi kawan-kawan yang mengenal sosok mereka, gue mohon kebijaksananya untuk tidak memberikan informasi lebih ya. Cukup itu aja, nama aja. Jadi nggak perlu dibahas nanti di kolom komentar atau apa, tolong mohon. Karena ini juga nggak mau nanti banyak orang yang bertanya-tanya atau apa ya, kayak nanti mengganggu privasinya si Suparman tadi gitu. Intinya seperti itu sih, biar yang udah tahu siapa Suparman, siapa Marsani itu ya kalian simpan sendiri aja. Ini gue cuman menceritakan aja secara mungkin lebih detail ya, yang gue denger langsung dari kakaknya, dari Suparman itu. Nah, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah
mau nonton, udah mau dengerin ceritanya, gue mohon maaf misal ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak nyaman saat gue bawain cerita ini. Jujur aja saat ngebawain gue tuh ada perasaan agak sedikit berat ya. Ini lumayan ya, tumben banget gue ngebawain cerita itu seberat ini gitu tentang Marsani ini, karena gue kenal gitu orangnya tuh, gue nggak kenal deket, tapi gue tahu orangnya karena gue deketnya tuh sama kakaknya, sama Suparman. Sementara Marsani dia kan ya punya dunia sendiri gitu. Jadi gue cuman ngelihat sosoknya, sosok pria bersarung yang dengan kulitnya yang coklat, rambutnya panjang banget, rambutnya hitam lurus dan panjang. Itu ya itu tadi, sekali lagi, bagi yang tahu, bagi yang mengenal, udah cukup disimpan buat kawan-kawan sendiri aja. Jangan di blow up secara berlebihan. Dan ya, kita ambil sisi positif dari kisah ini, dari kejadian ini. Kita buang jauh-jauh yang negatifnya. Sekali lagi gue mohon maaf misal ada kesalahan di sana-sini. Semoga ini bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.